Kerajaan Fir'aun udah nggak ada, Bang. Kerajaannya Inggris masih ada, Bang, di Inggris, Bang, dipimpin sama Raja Charles, Bang. Raja Charlesnya aja bertuhankan Yesus, Bang. Raja kami. Bukan kayak apa bedanya ketika Yesus merubah anggur itu dengan sihir? Apa bedanya? Makanya, Bang, jangan percaya dongeng, Bang, ya. Nah, ini kan orang Israel sendiri, itu anak yang di Israel sana, itu cucunya dari Ibrahim atau Abraham. Itu tidak pernah mengatakan yang dikurbankan itu Ismail, Kak. Jadi tiba-tiba agama kakak di abad 7 mengatakan itu Ismail, ya orang Israel sana ketawa, Kak. Yang mereka sendiri adalah cucunya. Kakak salah paham, orang Israel, orang Yahudi sana dengan orang Kristen ketawa ngelihat ibadah kalian ini. Gitu. Karena bukan itu makna ibadahnya. Kurban itu di mana-mana dibakar habis sampai mati, bukan ditelan. Terus diciptakan ke hari keberapa lah babi ini? Babi itu diciptakan waktu zaman Bahtera Nabi Nuh terdampar, Kak. Itu banyak tai-tai manusia, Jadi babi ini terakhir diciptakan. Iya, waktu zaman Nabi Nuh. Bukan manusia yang terakhir diciptakan ya, babi ya. Maha tahu siapalah yang diserupakan itu, saya tanya. Nggak tahu kan? Yudas Iskariot. Di mana dalilnya? Di mana? Ada yang dia bolak-balik membantah nabi itu. Nah, ini lagi lebih koplak lah. Gimana cerita? Adek takut ditiru sama abangnya duluan ada. Adiknya belum lahir, sayang. Halo, Zainal Mustafa Kamal. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum, Bang. Oke. Halo. Halo. Iya, halo, Bang. Silakan, Bang. Mau bertanya apa, Bang? Oke. Ini di luar konteks ketuhanan ya. Di luar konteks. Emangnya ada yang di dalam konteks? Apa tuh, Bang? Silakan, Bang. Oke. Di luar konteks ketuhanan. Masalah ini. Masalah apa, Bang? Masalah internal keluarga Anda, Bang? Janganlah dibicarain di sini, Bang. Nggak baik. Cepet, Bang, kuotanya si Borpa sudah mau habis, Bang. Lama kali kau. Oke. Ini di luar konteks ketuhanan. Apa? Udah 3 kali Abang bilang itu. Enggak. Apakah Bible itu benar-benar firman Tuhan? Bukanlah, firman Tuhan itu ya Yesus lah. Oh, bukan yang tertulis di dalam Bible itu, bukan ya? Itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Ini tuh kesaksian para nabi dan para rasul tentang firman. Bukan firman ini, Bang. Oke. Karena ini adalah tulisan tentang firman. Jadi ini bukan firman. Ini mau dibakar, mau dikentutin, mau diberakin, mau dibuang, nggak ngefek, Bang. Karena ini adalah tulisan kesaksian tentang firman oleh para nabi dan para rasul. Apakah di dalam Bible itu semua hukum itu ada? Hukum apa, Bang? Semuanya. Ada. Coba tertera di mana? Di dalam hukum Tauratnya Musa itu ada, Bang. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, di situ semua terdapat hukum. Itu kan di Taurat. Kalau di Bible. Lah ini kan Bible, Bang. Emang ini apa? Kalau Taurat itu kan kita Kenapa? Musa. Kalau Taurat itu bagian dari Bible. Jadi Taurat ada di Bible. Terus Alkitab itu artinya Bible, Bang. Ya ini Bible. Taurat itu di sini, Bang. Nih tempatnya. Tuh. Nih, Injil, ini Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ini Bible, bagian dari Bible itu adalah Taurat, Bang. Nggak tahu ya? Tapi bukankah Taurat itu sudah dibatalkan? Sama siapa? Di dalam Bible itu sendiri. Nggak ada. Justru para rasul meneguhkan. Itu kata Rasul Paulus. Coba di mana? Roma. Nih ya. Nah.
Oke. Itu ada di Roma 3 ayat 31, Bang. Coba. Saya bacakan ya. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Itu kata Rasul Paulus, Bang. Oh, berarti di dalam iman Kristen Paulus itu sebagai rasul ya. Ya, dia adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri ketika perjalanan ke Damsyik. Jadi kalau orang Kristen mengatakan membatalkan hukum Taurat, besok-besok kami datang ke rumah kau membunuh kau. Tapi orang Kristen malah meneguhkannya, makanya kami tidak disuruh untuk membun-bun. Karena di dalam hukum Taurat, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan menginginkan milik sesamamu, hormatilah orang tuamu. Ini semua hukum Taurat. Jadi kalau kami tidak melakukan hukum Taurat, besok kami datang ke rumah kau, selesai hidup kau. Justru karena kami itu meneguhkan hukum Taurat itu, makanya kami mengasihi manusia dan mengasihi Allah. Gitu, Bang. Nah, jangan bersaksi dusta. Orang Kristen nggak boleh bersaksi dusta karena kami meneguhkan Taurat. Cara mengasihi Allah itu gimana? Kayak mana cara mengasihi? Cara mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama manusia, Bang. Karena bukti dari mengasihi Allah adalah mengasihi ciptaannya, bukan malah ciptaannya. Gitu, Bang. Enggak, cara mengasihi Allah berarti dengan cara melakukan kebaikan kepada manusia. Yesus sendiri bilang gini kan, hal terkecil yang sudah kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Jadi melakukan kebaikan atau melaksanakan kasih kepada Allah dengan cara mengasihi manusia ciptaannya, itu kata Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Ya. Oke. Ketika orang Kristen mengasihi Allah, apakah termasuk itu diantaranya menuruti semua perintahnya Allah? Iya dong, kami menjalankan apa yang Dia perintah. Coba apa saja yang diperintahkan Allah kepada orang Kristen? Baptis, belajar, melakukan segala sesuatu yang diajarkan Yesus ya. Matius 28 ayat 29. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Iya, jadi apa yang disuruh Tuhan Yesus, apa yang disuruh Allah Bapa itu adalah membaptis. Makanya orang itu membaptis. Yang kedua, kami juga harus memberi pertanggungjawaban iman. Nah, ini berapologetika ini adalah salah satu perintah Tuhan saya yang saya lakukan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak mengenal Yesus jadi mengenal Yesus. Supaya orang-orang yang hidup dalam kegelapan karena sesatnya manusia disesatkan oleh iblis itu jadi masuk ke dalam terang. Nah, penginjilan adalah upaya memasukkan orang dari gelap kepada terang. Karena orang Kristen itu adalah anak-anak terang. Gitu, Bang. Anda mengatakan bahwa Bible itu kesaksiannya. Iya dong, kesaksian para nabi dan para rasul tentang Tuhan Yesus. Oke. Itu pasal raja-raja itu adanya di mana? Raja-raja di kitab raja-raja dong. Kok ada di mana? Itu termasuk enggak? Termasuk apa? Raja-raja itu termasuk kesaksian bukan? Kitab raja-raja itu, iya. Itu termasuk daripada kesaksian para nabi tentang raja. Itu contohnya Raja Daud. Enggak, itu termasuk. Enggak gimana nih? Termasuk kesaksian bahwa Yesus itu Tuhan apa bukan itu di raja-raja. Di raja-raja berapa? Itu kan ada itu di raja. Ya, kitab raja-raja ada satu raja-raja, dua raja-raja, raja-raja yang mana? Banyak. Raja, Pasal berapa, ayat berapa? Pasal 1.
1 Raja-Raja 1 pasal 1 ayat 17. 17. Kita buka. Raja-Raja 1 Raja-Raja 1 pasal 17, Bang. Oke. Kata perempuan itu kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hamba-hambamu, Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku. Terus? Ya, itu Salomo itu siapa? Salomo itu raja, anaknya Daud. Terus? Terus keturunannya masih ada nggak sampai sekarang? Keturunan Salomo. Ya, Keturunan Salomo yang sekarang ini ya orang-orang Israel itu, Bang. siapa yang menjadi raja orang Israel itu? Yesus. Sekarang sampai sekarang. Iya, Yesus. Karena Yesus itu keturunan Daud. Keturunan Daud itu dari Salomo dan sampai ke Kristus. Sampai detik ini keturunannya adalah Kristus yang menjadi raja. Sudah berapa ribu tahun ini Yesus menjadi raja. Makanya sekarang orang Israel itu berajakan Yesus Kristus. Kerajaannya mana kerajaannya? Kerajaannya di sorga, kata Yesus. Oh, bukan di bumi. Bukan, Yesus sendiri berkata, kerajaanku dari atas, kerajaanku di sorga, kerajaan di bumi ini terlalu murah dan rendah. Makanya kenapa dikatakan kerajaan Yesus itu di atas? Lihatlah, raja-raja saja menyembah dia, raja di atas segala raja. Seperti yang dinubuatkan oleh Daud ya. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Nah, Raja Charles aja, Bang, menyembah Raja Yesus. Mantap ya. Terus apa bedanya pas zaman Musa itu terhadap Fir'aun? Apa bedanya? Apa, Bang? Apa? Apa bedanya Yesus dengan Fir'aun? Apa bedanya Yesus dengan Fir'aun? Fir'aun mati nggak bangkit-bangkit, Yesus mati bangkit dan nggak mati lagi. Beda kali jauhnya, Bang. Tuhan. Kenapa? Fir'aun juga mengaku Tuhan. Iya, masalahnya dia nggak bangkit, Bang. Itu kan goblok. Yang nggak bangkit aja kok ikutin. Itu bedanya Fir'aun mengaku Tuhan tapi nggak bangkit. Sama seperti ketika Fir'aun mengaku dia Tuhan, ada rakyatnya mati ya, penasihatnya mati, dia nggak sanggup bangkitkan. Jadi kayak gitu, Bang ya. Dia Fir'aun itu ngaku Tuhan, mati rakyatnya nggak ada satu pun dibangkitkan, nggak sanggup, dia sendiri pun nggak bisa bangkit. Sama lah, Bang, sama Tuhan abal-abal itu, Bang. Silakan, Bang. Iya, oke. Iya, Bang. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ini ada lagi yang mau naik nih. Siapa Berarti lagi? kerajaannya itu bukan kerajaan di surga, bukan kerajaan di bumi ya? Iyalah, di kerajaan di bumi ini tinggal begitu nama Tuhan Yesus selesai itu, Bang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bait Allah itu akan kurubuhkan, nah rubuh sampai detik ini nggak bisa lagi mereka bangun. Yesus kalau udah ngomong sekali, mohon maaf, Bang, pasti kejadian. Karena Yesus adalah ya dan amin. Berarti di surga cuma ada kerajaan Yesus doang, nggak ada. Iya dong, kerajaan Allah dong, karena dia Allah. Yang ada di sorga itu hanya kerajaan Allah, nggak ada kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun udah nggak ada, Bang. Kerajaannya Inggris masih ada, Bang, di Inggris, Bang, dipimpin sama Raja Charles, Bang. Raja Charlesnya aja bertuhankan Yesus, Bang. Raja kami itu, Bang. Bukankah Yesus di dalam surga mengaku anak? Iya dong, dia anak karena dia adalah firman. Anak manusia. Dia anak manusia dan juga anak Allah, Bang. Kenapa, Bang? Kaget kau. Kenapa dia disebut anak manusia? Karena dia keturunan dari Daud. Itu tadi yang kau bilang tadi, 1 Raja-Raja 1 ayat 17 tadi. Menggenapi itulah dia kemanusiaannya. Keilahiannya dia itu adalah anak Allah. Karena dia berkerajaan di Isyoring ya. Makanya disebut kerajaan Allah. Gini. Gimana? Ketika ada emas yang bercampur perak, itu apakah itu masih dinamakan emas asli? Emas tidak pernah bisa bercampur dengan perak. Meskipun disatukan, emas tetap emas, perak tetap perak. Ya, bahkan emas dicampur lumpur, teonta pun, Bang, emas tetap emas. Dan teonta tetap teonta, maupun dibalut-balut, Bang. Sama seperti keilahian Yesus.
keilahiannya tetap keilahian, tidak bercampur dengan kemanusiaannya. Nah, ini juga sudah di anatema di dalam konsili ya, konsili Kalsedon ya. Jadi sesuai dengan Kolose 2 ayat 9 ya, di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Jadi keilahian Yesus tidak pernah bercampur dengan kemanusiaan Yesus. Demikian emas dan perak tidak pernah bisa bercampur. Meski kau leburkan emas dan kau leburkan perak, kau satu-satukan, emas tetap emas dan perak tetap perak. Seperti itu, Bang. Gimana, Bang? Ada lagi yang mau kau tanyakan, Bang? Jangankan sama perak, sama tek kebo aja. Emas itu tetap emas, Bang. Nggak akan nyampur itu sama tek kebo, Bang. Santai aja, Bang. Kayak gitu keilahian Yesus. Ada lagi yang mau ditanya, Bang Jainal? Sila, Bang Jainal. Sila. Gini. Gimana? Gimana? Air dan minyak kan nggak bisa bercampur ya. Iya, Bang. Tuh. Gimana kok ceritanya bisa anak manusia bercampur dengan Tuhan, itu kayak mana? Anak manusia tidak pernah dikatakan bercampur, tetapi anak Allah, yaitu Sang Firman, mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu. Ketika gini, itu kan cerita dalam. Oh, ini bukan cerita, Bang, ini fakta. Jadi yang ditengok oleh Rasul itu rupa manusia dalam diri Yesus, tetapi lihat pekerjaannya ketika dia mengubah air jadi anggur, itu adalah keilahiannya. Keilahiannya yang tidak pernah kita tanggap dengan mata kita, tetapi dalam kemanusiaannya, keilahiannya itu dinyatakan. Oh, bedanya Kristen dan Islam gitu ya. Kalau Nabi bisa merubah anggur menjadi intinya bukan, itu Allah, Bang. Nabi mana bisa ngerubah anggur, Bang. Yang merubah air jadi anggur itu Allah, Bang. Nabi itu cuman alat, Bang, ya. Abang jangan lama-lama tambah goblok lah. Gini. Gak usah Nabi, saya aja bisa merubah air putih menjadi air merah. Itu bisa saya. Iya, karena kau tambahkan bahan pemerah, Bang. Ya itu apa bedanya dengan Yesus? Oke, Yesus itu tidak menambahkan apapun dalam air itu, tetapi bisa mengubahnya langsung tanpa menggunakan media apapun dengan rahasia keilahiannya. Ya kan, coba nih, Bang. Abang jangan pakai apa-apa, karena Yesus ketika mengubah air jadi anggur, dia bukan mengoplos minuman, Bang. Seperti yang di dalam Syirah-Kau ya, ada Nabi Isa mengoplos minuman waktu kecil ya. Ini Yesus ubah jadi anggur ini tanpa mengambil lipstick, Bang. Jadi merah, nggak ada, Bang. Kalau kau kan pakai kayak gitu, Bang. Yang lagi dilakukan Yesus itu bukan seperti kau itu, Bang, ya. Yang bisa kau lakukan adalah membuat anak perawan jadi bunting. Itu aja. Itu pun gara-gara sperma kau, Bang. Terus gini, apakah kau percaya dengan sihir? Percaya nggak dengan sihir? Iya dong, percaya dong sihir, karena setan juga bisa melakukan itu, Bang. Apa hebatnya? Apa bedanya ketika Yesus merubah anggur itu dengan sihir? Apa bedanya? Iya, masalahnya penyihir itu tidak dalam kebenaran, tetapi Yesus dalam kebenaran. Penyihir itu selalu melakukan atraksinya yang nggak berguna, tidak pada tempatnya. Contoh, membulah bulan yang nggak ada faedahnya, itu penyihir. Contoh lagi, apa lagi contohnya ya? Mengeluarkan air dari jari padahal ada sumur. Nah, ini kan orang-orang yang nggak berfaedah. Penyihir itu gitu, Bang, ya. Dia nggak ada gunanya, Bang. Mecah-mecahin burung terus disatukan nggak ada faedahnya, itu kayak orang kurang kerjaan, Bang. Tapi Tuhan Yesus itu melakukan mujizatnya nyata, tepat waktu dan tepat guna. Karena ada perjamuan nikah, maka dia melakukan sesuatu yang menakjubkan. Gitu, Bang. Jadi kalau penyihir itu, Bang, dia itu mau show off tapi nggak pada tempatnya. Nah, itu penyihir itu seperti itu, Bang. Jadi nggak kepake memang. Buat mujizat dia yang nggak pernah disaksikan orang, ngebodoh-bodohin orang. Nah, itu adalah pembodohan, Bang. Bukan mujizat itu, Bang. Karena tidak ada kebenaran di situ, Bang. Kata siapa? Iya, apa kebenarannya? Masalahnya tidak ada kebenarannya ketika ditanya siapa bapaknya Ibrahim, dia nggak tahu. Berarti dia adalah Allah yang tidak memiliki kebenaran.
Dia ditanya istrinya si Musa, dia nggak tahu kebenaran apa yang dia dapat, nggak tahu. Nggak ada kebenaran, Bang. Sama seperti penyihir. Penyihir itu nggak ada kebenarannya. Dia bisa melakukan mujizat, tapi dia tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Karena apa? Dia sukanya berdusta, memfitnah. Gitu, Bang. Jadi ya, udah saya bilang, saya bukan mau menunjukkan lagi mujizatnya Yesus, tetapi kebenarannya. Ketika dia berbicara, aku bisa membangkitkan kau. Dia benar-benar mati dan bangkit. Ini kebenaran. Bukan mau show off tentang apa yang dia punya. Ya, sekali dia mengatakan begini saja, berhenti seluruh oksigen di dunia ini, mati kau megap-megap, Bang. 5 menit aja diselesaikannya udara di dunia ini, Bang. Selesai hidup kita. Yesus bisa seperti itu. Karena apa? Begitu Lazarus tidak punya nafas, dibangkitkan. Nah, itu beneran terjadi. Masalahnya Tuhan saya ini bukan Tuhan yang nggak tepat guna, saya bilang, yang bertindak asal-asalan. Tuhan saya itu bukan seperti itu, Bang. Itu, ya. Makanya, Bang, jangan percaya dongeng, Bang, ya. Mujizat apapun itu tidak akan menjadi membenarkan suatu doktrin kalau dia tidak menyatakan yang benar. Karena kebenaran itu tidak bisa berkompromi dengan penipuan. Oke. Itu ya, Tuhan memberkati Bang Jainal Mustafa. Jangan percaya sama sihir, sama dukun-dukun ya, Bang, ya, nggak penting. Gitu, karena dukun itu juga bisa. Makanya aku bilang selalu ku ingatkan kepada oten-oten di bawah ini, jangan pernah takjub dengan mujizat-mujizat yang seperti itu. Karena iblis juga bisa melakukan itu, penyihir juga bisa melakukan itu, tetapi kebenaran itu, itulah yang harus kita junjung tinggi. Karena Yesus itu adalah sang kebenaran, bukan sang penipu. Seperti itu ya. Oke, kita naikkan yang lain. Halo, Lismayanti. Ya, halo. Ya, silakan Bu Lisma, ada yang mau ditanyakan? Ibu bisa nanya kakak cantik. Boleh lah kakak cantikku sayang. Ini loh, di agama kakak kan ada katanya agama kasih ya. Iya. Terus aplikasi kasihnya itu di mana ya, Kak? Iya, kasih tahu yang benar itu adalah wujud dari mengasihi. Kasih tahu kalian itu dalam kesesatan itu adalah wujud dari mengasihi. Karena kasih itu adalah tindakan memberi, tindakan memberitahu. Jadi kasih itu tidak hanya bisa dilakukan dengan diam saja, tetapi dengan tindakan. Gitu. Tapi yang saya lihat, maaf ya Kak, itu sepertinya di musim lebih banyak aplikasi yang bisa dilihat loh Kak. Seperti zakat, sedekah, kan zakat kami ada zakat harta, zakat penghasilan, udah gitu sedekah banyak, sedekah anak yatim, sedekah janda, banyak sedekah ya kan. Apalagi nanti kalau anak mau apa itu, kayak kami, udah gitu ini yang paling besar, kasih yang paling besar itu Idul Adha. Nah itu kami itu kan motong daging kan, kadang melimpah itu di kulkas itu banyak, kami bagi loh sama tetangga yang agamanya beda. Coba kakak tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran, kasihilah, coba. Kasihilah sesamamu manusia, boleh? Ini takutnya kakak melakukan kasih tapi nggak ada perintahnya gitu Kak. Ada nggak? Kami nggak ada teriak-teriak kasih, tapi kami aplikasinya ya disuruh sedekah potong kambing itu kan ada Idul Adha ya kan. Itu kami bagi loh Kak ke sama itu yang lain dari agama. mana itu Kak ajaran Idul Adha itu, kurban itu ajaran dari mana Kak? Dari Nabi Ibrahim. Ibrahim itu memangnya pernah motong kambing terus bagi-bagiin tetangga Kak? Kan saya baru tahu loh Kak. Enggak, dia menyuruh kan memotong anaknya itu kan, memotong Ismail, tapi kan rupanya diganti sama Allah dengan kibas, terus untuk dibagikan ke tetangga-tetangga. Oh, di mana itu ayatnya Ibrahim membagi motong domba terus dibagiin ke tetangga? Saya nggak pernah baca itu ayatnya. Disuruh kalau kami ini kayak Nggak ada Kak, karena di dalam Quran sendiri Ismail itu pun, kata Ismail pun itu nggak ada, itu hanya tafsiran. Yang dilakukan Ibrahim itu nggak pernah bagi-bagiin tetangganya Kak. Ini makanya saya bilang, kalian tidak punya ayat, kalian melakukan apa yang diperintahkan yang tidak pernah diperintahkan Tuhan gitu loh.
Ada loh kakak di Coba Al-Quran tunjukin ada. sama saya, ada Ibrahim bagi-bagikan daging kurban kepada tetangganya. Yang Saya nggak rasa harus itu dijelaskan Ibrahim bagi-bagi loh, nggak, tapi dengan gambaran bahwasanya Nabi Ismail itu dipotong kibas, diganti kibas, itu dibagi, itu kan udah konotasinya udah sama, nggak harus dijabarkan semua, nggak ada penjabaran seperti Oke. itu. Sini aku kasih tahu kakak. Tahu nggak kakak, kenapa Abraham itu menyembeli Ishak? Ishak anaknya ya, bukan Ismail ya. Ini pun kakak entah dari Kamu mana. Ismail loh. Ya, ini kan orang Israel sendiri, itu soalnya kak, yang di Israel sana, itu cucunya dari Ibrahim atau Abraham. Itu tidak pernah mengatakan yang dikurbankan itu Ismail kak. Jadi tiba-tiba agama kakak di abad 7 mengatakan itu Ismail, ya orang Israel sana ketawa kak. Yang mereka sendiri adalah cucunya. Sejak kapan nenek moyang kami mengorbankan yang namanya Ismail? Kakak tanya aja tuh masih pada hidup tuh kak. Makanya Ya, saya boleh. bilang, sebentar kak, literasi kurban yang kalian dapat dari Abraham itu adalah kesalahpahaman yang hakiki. Kenapa? Karena kurban sesungguhnya itu adalah Yesus yang dimaksud di situ. Makanya Ishak itu tidak layak disembeli. Kenapa? Karena Ishak berdosa. Yang berhak disembeli itu hanyalah Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu disalib. Makna dari kurban itu sejatinya adalah ketika manusia berdosa, dosanya dilimpahkan ke korban itu supaya manusia itu ditebus kesalahannya. Dihapuskan kesalahannya. Itu makna yang dilakukan oleh Abraham. Tiba-tiba agama kakak yang di abad ke-7 tidak mengerti ini tentang kurban ini. Ya, makanya saya bingung kakak. Sejak kapan dapat literasi Ibrahim bagi-bagi kambing, bagi-bagi daging ke tetangga? Nah ini, ya kakak salah paham. Orang Israel, orang Yahudi sana dengan orang Kristen ketawa ngelihat ibadah kalian ini, gitu. Karena bukan itu makna ibadahnya. Kurban itu di mana-mana dibakar habis sampai mati, bukan ditelan. Nah, ini salah lagi. Ya gitu, ini ya Kak, amin. Saya dengar katanya kakak kan dihalalkan ya makan babi karena bukan sesuatu yang masuk ke mulut yang haram, tetapi apa yang keluar bergosip. Tapi aplikasinya kan gini kan Kak, Nabi Adam kan dicampakkan dari surga karena memasukkan sesuatu ke mulut. Jadi seperti Tuhan Emang itu yang menjilat dimasukkan, lidahnya emang yang dimasukkan ke mulut oleh Adam itu babi. buah kudu. Berarti buah kudu itu Seandainya haram. kan Kak, amit Kak, Berarti seandainya buah kudu kudu itu haram kak. iya, kan seandainya Tuhan mengirimkan ini Adam, kau kucampakkan ke surga, tapi ku kasih nih buah kuldi ke dunia. Kan banyak orang yang nggak mau makan buah kuldi karena Adam aja di surga bisa kecampak ke dunia. Jadi 75% mungkin pada masuk surga semua karena takut. Tapi Tuhan nggak mau manusia tuh masuk ke surga karena ketakutan, tapi karena iman. Makanya di dunia diganti dengan babi. Jangan kalian Jadi buah makan. kuldi itu. jadi babi. Emang nggak mati makan buah kuldi, ada Sekarang nggak saya mati? tanya kak. Sekarang saya tanya kak, di zaman Adam memangnya babi haram? Di zaman Adam nggak ada babi. Di Al-Quran itu Kalau babi di itu zaman Adam belum ada babi, terus kenapa ada hewan babi dan dinamai Adam itu binatang babi? Kan tugasnya Adam ngasih nama sama hewan. Terus diciptakan ke hari keberapa lah babi ini? Babi itu diciptakan waktu zaman Bahtera Nabi Nuh terdampar Kak. Itu banyak tai-tai manusia, tai-tai. Jadi babi ini terakhir diciptakan. Iya, waktu zaman Nabi Nuh. Bukan Nah, manusia yang terakhir diciptakan ya, babi ya. Wow, ini Allahnya lain lagi ya dari Allah Emang Israel. seperti ya? itu, bukan nyatanya di Al-Quran loh Kak. Di Al-Quran dibilang seperti itu. Babi itu diciptakan waktu Bahtera Nabi Nuh itu terdampar. Dan gitu manusia kan banyak tai binatang. Jadi kata Allah dalam melalui Jibril disuruh Nabi Adam itu, Tunggu dulu. Nabi Sekarang Adam, saya Nabi tanya, Nuh Kak. itu Sekarang saya tanya. mengusap ekor gajah, terus jadi sepasang babi untuk makan kotoran-kotoran, membersihkan Kakak percaya kapal Nabi dongeng ini? Nuh. Terus kakak percaya dongeng ini kak? Kakak percaya karena apa? Nabi Muhammad itu mengatakan ada laut terbelah yang menyatu yang berbeda warna, itu sekarang dibuktikan. Zaman dulu Nabi Muhammad nggak pernah keliling dunia kan, tapi ada di Al-Quran kok bener Kak, itu ada di Al-Quran. Sebelum Di Muhammad lautan menulis Atlantik itu, kan? gini, sebelum Muhammad menemukan Selat Baltik itu udah ditemukan seperti itu kondisinya. Enggak, tak ada yang tahu loh Kak, baru sekarang orang tahu Ya, karena Kak, udah menjelajah karena orang dunia. Islam yang nggak tahu kak. Orang Aduh. Yunani itu udah tahu itu Selat Baltik itu kak. Loh,
Muhammad itu baru tahu dan kalian percaya dia penemunya. Kenapa orang mati itu kalau emang dulu tahu, kenapa nggak dimasukkan ke kitabnya? Kenapa kitabnya Nah, Nabi itu Muhammad? sekarang saya tanya Kak, kalau itu dimasukkan kitab terus apa faedahnya? Saya tanya sama Kakak. Loh, justru itu membuktikan kebenaran kitabnya. Wah, bukan. Kebenaran itu Kak, kebenaran itu justru akan terungkap kalau siapa yang disalibkan. Ya Itu Tuhan baru kami tahu ya itu orang yang diserupakan, bukan siapalah yang diserupakan itu kalau tahu Kak. Sekarang ini pertanyaannya ya, Oh, Kak, ya, tentang Nabi Isa ya. Kalau memang tahu siapalah yang diserupakan itu, saya tanya. Nggak tahu kan? Yudas Di Iskariot. mana dalilnya? Di mana Ada dalilnya? yang dia bolak-balik membantah nabi itu. Nah ini lagi Nabi lebih Isa. koplak Kak. Yudas itu Dibantah. sudah mati sebelum Yesus itu disalib. Nah ini lebih nggak tahu lagi. Sekarang gini, kakak mengaku bahwasanya Yesus sama Isa beda kan, beda orang, ya kan? Tapi benar kenapa lagi. di kitab kakak itu mujizat itu Isa? Udah gitu berpuluh-puluh tahun itu kenaikan Nabi Isa di kalender itu kenapa nggak ada yang bantah? Apa mujizat? Kenapa baru sekarang dibantah? Oke, kalau Kakak mengatakan di kalender itu adalah Isa. Isa di situ diperingati Kenaikan kematian. Isa. Ya, ya, kematian Isa pun diperingati. Kenapa yang diserupakan? Ya kenapa sekarang baru kakak bedakan antara Yesus dan Isa? Justru kalender sudah mengatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Tiba-tiba Isa diserupakan, malah berdusta. Ya enggak loh, Kak. Loh, kenapa kalender nih kan Kakak tadi bawa kalender? Kenapa namanya Isa? Boleh, oke lah ya namanya Isa. Anggaplah namanya Isa. Kenapa Isa diperingati kematiannya sementara bilangnya diserupakan? Kan ini lebih koplak. Yang bikin yang memperingati kan kalian, bukan Allah kami. Ya, Allah pasti nggak pernah memperingati. Karena yang tercatat di kalender kan manusia. Tahu nggak Kak? Kenapa kami memperingatinya? Karena dunia memang sudah tahu Isa alias Yesus yang disalibkan itu benar-benar mati. Makanya Kalau disalib. Kak, makanya pertanyaannya kenapa bukan Nabi Muhammad yang hadir di akhir zaman? Kodratnya manusia itu harus mati dulu di dunia baru dia Kalau tidak akan balik. kodratnya Isa itu belum mati, manusia. masih di Kalau gini Kak, kalau kodratnya manusia itu mati, kenapa Isa nggak mati? Berarti kodrat dia bukan manusia, Allah dong. ditunda dulu untuk akhir zaman. Nabi Oh, Muhammad ditunda. memang sudah mati, sudah Sekarang meninggal. gini. Nggak akan Sekarang gini, kembali Kak. lagi, tapi nanti menolong kami di akhirat gitu loh. Mana buktinya Isa ditunda matinya dan nanti mati? Sekarang gini Belum kakak, terbukti. Amet kak, sekarang gini, nanti dibuktikan kok Isa udah datang ke dunia, Berarti tapi Quranmu nanti dibuktikan itu benar. sekarang udah benar, udah karena ada bukti Kalau otentik belum asliannya. terbukti, sekarang gini Kak, kalau belum terbukti mungkin nggak disebut benar. Kalau Kakak, sudah terbukti nanti mati, baru benar. Nah sekarang kebenaran kitamu masih tanda tanya. bukan itu maksud Tuhan kami kak. Allah Jadi itu maksudnya menurunkan ilmu maybe, mungkinkah? Supaya Apalagi apa nih ilmu kitabnya nggak maybe, Kak? ditiru, Apalagi kitabnya nih nggak ilmu ditiru maybe, kitab Kak? lain. Kitab-kitab lain itu nggak menyalin yang kata Allah tuh ada ilmu maybe. Mungkinkah Kak, ada gini, lautan yang gini, Kak. bercampur? Supaya Yang kitab beda lain warna tidak bercampur, meniru Kak. tidak Gini, orang kan dengar nggak ya, mungkin, Kak. jadi nggak diikutin, nggak ditaruh di kitabnya. Kakak, kitab kakak Nah. terakhir. Kitab kami udah duluan. Gimana kitab yang duluan ada ngikutin yang belum ada? Kakak. Logikanya. Kakak, bahasa Kan kita, bahasa gini. Supaya kitab kami nggak ditiru. Kitab kami nggak perlu niru kitab kakak. Kitab kakak mungkin niru kitab kami. Kenapa? Karena kitab kami, sabar. Kitab kami duluan ada. Nggak mungkin uang asli niru uang palsu. Uang palsunya belum ada sayang. nih, kakak ejaan baru. Kita ejaan lama dulu, baru ejaan yang disempurnakan loh kak. Ejaan lama, ejaan baru, Nah, ejaan yang disempurnakan. sekarang Mana kita saya tanya, pakai Kak. ejaan yang Sekarang saya disempurnakan. Sekarang Gitu saya juga tanya, di kitab Kakak. Al-Quran. Kakak, Pencempurnaannya sekarang saya dari tanya. kitab-kitab yang lama. Gini kak, kakak punya anak 2. Ini abangnya, ini adiknya. Adiknya belum lahir. Terus kakak ketakutan. Adiknya ini takut ditiru sama abangnya. Adiknya aja belum lahir kak. Gimana cerita? Adik takut ditiru sama abang. Abangnya duluan ada. Adiknya belum lahir sayang. Gimana ceritanya? Hah? Kakak. Adik ditiru yang belum lahir sama abang. Abangnya udah lari-lari, udah makan jajan, makan pop es. Terus adiknya belum lahir. Tapi adiknya ini ketakutan. Takut ditiru sama abangnya. Aduh Tuhan. Kakak, Islam itu udah ada. Nah, kayak
Islam udah ada di zaman apa? Zaman purba. Aduh Tuhan ya. Nah ini nih tadi ya yang bilang gua pembohong si Irgi ya. Dia pembohong nggak ya? Mari kita naik. Halo Irgi. Hei, halo kakakku Oh yang cantik. ya, silakan. Mau nanya apa Irgi? Bisakah kakak saya bertanya satu saja? Bisa. Adakah di dalam Alkitab bahwasanya tertulis dua laut bertemu yang terjadi sampai sekarang ini fenomena yang terjadi? Bertemu itu kata kerja. Masa laut bertemu? Memangnya perempuan dengan laki-laki bertemu? Kan begini, sudah di kalau di dalam Al-Quran tertulis Oh ya, manusia itu Al-Quran surah berapa? Quran surah berapa? Saya cari. Yang dua laut bertemu. Boleh? Tunjukkan ayat. boleh. Boleh, silakan. Di surat Al-Furqan ayat 53. Oke, saya cari ya. Furqan ayat. 53. Oke, Al-Furqan 5. Oke, ini suaraku kedengaran, Bang. Dengar. Oke, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang tawar dan segar, yang lain asin lagi pahit. Dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Di mana air laut tawar itu di mana, Bang? Saya tanya, Bang. Di mana-mana ilmu sains mengatakan air laut itu semuanya asin, Bang. Ini ada air laut tawar di mana, Bang? Kakak tidak. Dia membiarkan dua laut ketinggalan mengalir, zaman yang atau satu bagaimana? tawar dan segar. Di mana ada air laut yang tawar dan segar? Tunjukkan sama saya. Coba tes buka ya. di YouTube. Faktanya bang, air laut itu asin bang. Cuman orang Maksudnya, gila yang bilang air laut itu dengar, kakak, tawar bang. Dengar kakak, bisa dengar kakak. Kakak dengar dulu. Maksudnya kalau seandainya kakak sudah nonton di itu baru kita cari tahu itu di tempatnya di mana. Apa bang? Tanya lokasinya di mana. Maksudnya Saya kalau sudah tanya nonton bang, laut mana yang airnya tawar? Tunjukkan sama saya ada laut yang airnya tawar. Iya kakak nonton di YouTube dulu. Baru Di YouTube lihat juga itu di nggak mana. ada bang. Di YouTube juga nggak ada laut rasanya tawar bang, air bang. Ya, aduh gini ya bang Irgi ya. SDM Anda rendah sekali sama seperti yang tadi Kak Lisna. Dua air laut bertemu, air laut mana yang rasanya tawar? Saya mau tahu. Tunjukkan sama saya mau datangin itu laut yang airnya tawar. Ya. Di mana di BBL kalian ditunjukkan nggak? Kamu tunjukkan aja. Di mana ada laut airnya tawar? Ini laut apa sungai? Wah, kalau sungai sebut sungai, kalau laut sebut laut. Nah ini kan koplak berjamaah namanya sayang. Kalau tawar itu ada yang bilang air muara. Muara disebut laut nggak? Bukan. Sungai itu bukan laut sayang. Mungkin Anda mengira sungai itu laut. Mungkin. Coba tunjukin sama saya. Ini kayaknya makin gurih nih lontong. Lontong lagi gue bilang bubur ayam jadi lontong. Aja ya. Ini lontong gurih banget. Karena nggak bisa bedain mana laut, mana sungai. Memang lontong ini enak kali loh. Ya, kalian ini mau-mau aja digoblok-goblokin orang goblok. Udah jangan lupa tap-tap. Makin banyak yang panas dan kejang. Host mulutnya, nih mulutnya.